Iya, selamat pagi, siang, sore, malam kawan pajak, tergantung nanti teman pajaknya kapan nih mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di Popcorn, Podcast Pajak Pancoran. Nah, ini kita sekarang, kawan pajak, kita sekarang ada di series. Jadi sekarang di Popcorn kita punya series nih. Series mengenal pekerjaan di kantor pajak. Nanti akan ada beberapa series tentang podcast ini. Jadi tentang apa sih kan kawan pajak tuh masih bingung kadang tentang AR lah, tentang pemeriksa, tentang penagihan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kawan pajak kita ada di series pertama tentang mengenal account representative, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah sering nih bolak-balik ke kantor pajak, pasti udah tahu nih, apa sih itu AR, apa sih itu. Tapi buat yang masih sekali, dua kali ke kantor pajak, masih bingung nih, apa itu AR, atau baru cuma WA-WA doang sama kita, masih bingung tuh pasti apa itu AR. Nah, sekarang nih, kita kasih tahu nih, kita akan langsung berbicara sama narasumbernya nih. Kita di sini udah ada sama narasumbernya, sama kita hadirkan langsung nih teman-teman AR terbaik di kantor di kantor pajak Pancoran nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita udah ada sama Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi. Halo Mas Fauzan. Oke, nah ini kita teman-teman kita udah ada sama AR dari di seksi pengawasan 1 ya, Mas Ferdi ya sekarang ya. Sekarang coba sebelum kita mulai, coba Mas Ferdi kenalin diri dulu, ada di seksi apa, udah berapa lama jadi AR, silakan Mas Ferdi. Kayak interview ya? Ya. Tadi apa namanya, sobat pajak ya? Iya, kita mau kawan pajak boleh, sobat pajak boleh, apapun boleh. Oke. Halo teman-teman dari Wajib Pajak, nama saya Ferdian, saya dari KPW Pertama Jakarta Pancoran. Saat ini bertugas di pengawasan 1. Nah, oke. Sudah menjadi AR kurang lebih 5 tahun. Wah, udah lama, Belum, masih banyak yang senior. Oh, masih banyak yang senior ya, tapi dan disclaimer tadi kayaknya nggak ada tuh AR terbaik. Masih banyak yang lebih baik. Oke, ya, jadi kita benar-benar menghadirkan narasumbernya langsung ya ini teman-teman, AR yang sudah ya lumayan lama lah ya Mas Ferdi untuk berkecimpung di dunia per-AR ini ya. Udah bingung sama dunia AR? Nah, jadi tadi kan kita udah perkenalan sama Mas Ferdi. Nah, jadi di kantor pajak itu teman-teman. Nah, di kantor pajak itu kita punya beberapa seksi. Ya. Tupoksi lah ya. Betul. Biar wajib pajak juga nggak bingung ya Mas. Betul. Kok di pengawasan, di kantor pajak itu ada pengawasan, ada AR, ada helpdesk. Betul. Ya, nah, jadi di sini kan kita kenapa jadi kebalik ya? jadi nggak apa-apa, kita memang ini ada narsum sama narsum wawancaranya sama aja ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya di kantor pajak itu teman-teman, nah di kantor pajak itu sebelum kita masuk ke AR-nya langsung, jadi di seksi kita mulai kalau di KPP Pancoran itu teman-teman. Nah, di kantor Pancoran itu kan kita punya 4 lantai kebetulan. Nah, 4 lantai ini punya tupoksi yang berbeda-beda masing-masing. Kalau di lantai 1 itu kan kita ada seksi pelayanan sama ada penyuluh. Nah, kalau penyuluh itu yang kayak saya sama teman-teman saya yang biasanya udah podcast. Nah, terus yang kedua itu di lantai 2 itu kebetulan ada banyak seksi. Nah, ada seksi umum yang ngurusin, pokoknya dia palu gada lah. Ya, administrasi sama palu gada dia pokoknya. Terus juga ada seksi pemeriksaan sama si penagihan nanti yang juga bakalan ada seriesnya.
Terus juga nanti ada kebetulan di situ ada seksi PKD ya sekarang namanya. Dulu Mas Ferdi ini di seksi PKD juga sebelum jadi AR kebetulan. Nah, terus juga kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 inilah tempat Mas Ferdi berkantor ya. Dan teman-teman di situ ada seksi pengawasan 1 sampai 6 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ketemu AR-nya itu di lantai 3 semuanya kalau di kantor pajak Pancoran. Nah, kita naik lagi ke lantai 4 itu ada fungsional pemeriksa teman-teman. Itu yang tugasnya mengaudit kalau teman-teman di SPT-nya nih ada gimana-gimana gitu. Nah, jadi secara garis besar mungkin di KPP Pratama khusus di Pancoran ada beberapa seksi lantai. Ya fungsi ya. Fungsi. Di dasar itu kita punya layanan dan helpdesk teman-teman dulu. Ada seksi pendukung seperti bagian umum dan pengolahan data. Lalu ada kami sebagai pengawas AR, representatif itu punya AR. Lalu yang paling terakhir dan biasanya mengatur dan mengatur itu ada fungsional pemeriksa. Nah, pemeriksa yang tugasnya meneliti apakah laporan wajib pajak sudah benar sesuai. Kembali lagi Mas Fauzan, kalau dari AR sendiri kebetulan seksinya pengawasan, jadi hanya bantu mengawasi. Nah, ini gue belum nanya nih Fer, tapi udah dijawab duluan. Gak apa-apa, kita ulang lagi. Kita masuk aja. Jadi kita langsung pertama nih Mas Ferdi. Jadi sebenarnya AR ini tugasnya ngapain aja dan kerjaannya sehari-hari itu dia ngapain nih Mas Ferdi sebenarnya? Iya. Jadi kalau AR kembali lagi ke fungsinya sebagai pengawas ya. Ya, teman AR itu berada di fungsi pengawasan. Mengawasi wajib pajak teman-teman sobat pajak dalam melaporkan, menghitung dan membayarkan kewajiban pajak. Jadi tugas kita membantu untuk teman-teman wajib pajak sudah sesuai perhitungan atau pelaporannya. Oke. Dan kita sehari-hari ya memantau, mengawasi wajib pajak. Nah, apa yang kita lakukan itu mungkin berpengaruh ya nanti ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Betul. Biasanya itu ya secara umum ataupun pengalaman saya dari luar, wajib pajak itu nanya kenapa kok baru diawasi. Iya. Padahal itu udah 2 tahun atau 3 tahun. Betul. Lalu. Jadi kalau di undang-undang kalau nggak salah pasal 8 itu tentang wajib pajak itu bisa diawasi masa penetapan itu dari luar tahun ke belakang ya. Jadi, makanya kalau AR menerbitkan SP2DK di bawah, yang mengawasi wajib pajak di 5 tahun belakang. Itu tadi sangat dibutuhkan. Betul. Buat wajib pajak juga mungkin sebagai pengetahuan, AR itu mengawasi kurang lebih 1.000 wajib pajak. Bahkan di tempat lain bisa lebih ya. Jadi satu AR itu punya tugas buat mengawasi WP-nya banyak banget ya Fer ya. Ya. Tapi kembali lagi, jangan takut untuk diawasi. Betul. Nah, jadi memang tugasnya Mas Ferdi dan teman-teman ini sehari-hari untuk mengawasi wajib pajak. Nah, teman-teman. Jadi, tapi mengawasi ini teman-teman dalam arti baik juga ya. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan teman-teman dan dalam rangka biasanya untuk diingatkan belum lapor Bu atau dan lain sebagainya gitu. Nah, gini nih Fer, sekarang kan kita kalau tadi kerjaannya sehari-hari berarti mengawasi gitu kan, apalagi WP-nya ada banyak nih Fer. Nah sekarang karena kita masuk nih Fer ke bulan Maret nih Fer, masa untuk pelaporan SPT nih Fer. Nah
Kan biasanya kita kalau dari penyuluh nih, kalau kita penyuluh kita sibuk mengkampanyekan untuk supaya WP-nya lapor cepat. Tentunya dibantu sama teman-teman AR, teman-teman pemeriksa dan lain sebagainya. Tapi kalau nih, nah kan sekarang nih kalau WP-nya lewat nih telat lapor SPT nih nanti kalau untuk orang pribadi kan nanti 31 Maret ini ya. Kalau untuk badan nanti 30 April. Nah, kalau sampai si WP-nya ini telat lapor SPT. Nah, si AR-nya ini bakalan ngapain ya, Pak? Apa yang akan dilakukan AR? Jadi kalau terkait SPT ya, SPT itu kan pastinya sudah digaungkan teman-teman penyuluh, bahkan juga dari kantor pusat untuk melaporkan SPT kalau orang pribadi di 31 Maret, badan di 30 April. Betul. Ya. Jadi memang dari DJP-nya sendiri sudah mengkampanyekan untuk selalu lapor di awal-awal tahun ya. Betul. Kemudian kalau dari sisi pengawasan tentunya setelah lewat masa laporan, itu baru kita menerbitkan surat teguran. Oke. Jadi kalau sebelum jatuh tempo pelaporan itu biasanya hanya WA blast atau ngingetin gitu ya. Dan itu biasanya dilakukan teman-teman penyuluh, teman-teman kantor pusat masuk ke dalam email ataupun surat dari wajib pajak. Betul. Kalau sudah lewat ketentuannya, kita dari pengawasan akan menerbitkan surat teguran. Surat teguran ini kaitannya tentang alamat nih, Mas. Oke. Kenapa alamat nih? Nah, kebanyakan kan wajib pajak ini saat mendaftar dan sudah berlangsung kegiatan usahanya, alamatnya mungkin bisa berbeda. Ya, oke. Jadi ketika kita terbitkan surat teguran itu karena by system akan dikirimkan sesuai dengan alamat. Jadi alamatnya sudah tidak di yang awal daftar, lebih baik diupdate secara alamat, secara nomor telepon itu ke KPP ya. Karena surat teguran pasti akan kami kirimkan pos via kurir ke alamat. Jadi kadang ada yang merasa tidak menerima surat. Betul, itu banyak banget tuh. Kadang WP tiba-tiba datang ke helpdesk, Pak, kok saya nggak nerima ini, tiba-tiba dapat teguran dan lain sebagainya ya, Mas Ferdi ya, gitu. Jadi memang ya alamat itu sangat krusial. Betul. Mungkin nanti bisa bikin satu sesi sendiri kali. Ya, untuk alamat ini ya, untuk alamat ini gimana? Surat menyurat kita pasti betul sesuai dengan alamatnya. Memang kesannya masih agak old school ya, karena kita masih ngirim via surat hard copy ini gitu. Tapi memang karena itu supaya nanti karena kan di pajak ini berkaitan dengan proses legal ya Mas Ferdi, proses hukumnya. Jadi nanti biar ada dasarnya gitu, dasar hukumnya gitu. Ya, itu tadi alamat sangat penting, surat teguran, surat tagihan pajak, bahkan nanti akan ada surat-surat cinta lainnya. Nah, betul, surat-surat cinta lainnya dari. Nah, terkait dengan surat-surat cinta ini Mas Ferdi. Nah, karena kan tadi Mas Ferdi udah bilang nih surat-surat cinta lainnya dari KPP nih ya. Nah, sekarang karena tadi kan ada surat teguran, ada STP, ada lainnya. Nah, sekarang yang sangat-sangat sangat-sangat jamak nih, yang sangat-sangat sering diterima oleh WP ini adalah SP2DK, Mas Ferdi, yang sering dikirimin nama AR nih. Nah, karena kebanyakan nih Mas Ferdi ya, kebanyakan kasus yang kita tahu, yang kita sama-sama tahu, WP tuh kalau belum apa-apa, udah dikirimin SP2DK, udah takut duluan. Mas, kalau orang ke helpdesk nih, biasanya nih Mas Ferdi, tiba-tiba, Mas, saya dikirim ada surat dari pajak gitu. Ternyata setelah kita baca itu SP2DK. Nah, jadi kalau teman-teman pajak itu terima SP2DK tuh mereka harus gimana nih Mas Ferdi? Ya,
sebenarnya kan SP2DK itu sendiri artinya kan surat permintaan penjelasan Nah, atau atas keterangan. Tidak ada yang menakutkan kalau nah dari itu dia sebenarnya teman-teman. singkatan SP2DK itu ya. Jadi Ya. memang kembali lagi karena sistemnya kita self assessment, Betul. wajib pajak sudah melaporkan, sudah menghitung pajaknya yang tahun sebelumnya. Nah, kembali AR mengawasi apakah ada data yang belum dilaporkan, data yang belum sesuai, atau mungkin bahkan data-data baru. Sudah banyak juga sih yang bahas ya, SP2DK, bahkan teman-teman dari konsultan gitu-gitu ya. Benar, SP2DK itu hanya permintaan konfirmasi lah, bahasa gampang ya. Jadi ada data yang perlu konfirmasi kepada wajib pajak. Tidak ada yang menakutkan. Jadi, nah ini udah dikasih tahu ya kawan pajak ya bahwa si SP2DK ini bahasa gampangnya itu lebih ke permintaan konfirmasi ya Mas Ferry. Jadi kalau terima SP2DK dari kantor pajak kan di situ ada kontaknya, ada AR-nya ya Mas Ferry. Pasti ada. Jadi AR, nomornya ya bisa dihubungi. Mungkin biasanya pribadi. Jadi kalau dapat SP2DK dibaca dulu. Nah, itu dulu dilihat dulu datanya siapa yang harus dihubungi. Nah, jadi yang harus jadi kayak di situ kan dijelaskan ya Mas Ferdi ya apa yang harus diberikan karena kan konfirmasinya gitu dan kemana gitu. Nah itu dia Mas Ferdi, itulah. Jadi semoga teman-teman abis ini ya kalau keterima SP2DK nggak takut nih teman-teman. Jadi karena banyak yang kalau ke helpdesk tuh udah ngeri dulu takut duluan. Nah dan itu ada data yang mau diklarifikasi pasti ada dan paling akhir itu kemana yang masing-masing AR sudah ekspor atau berarti intinya nih baiknya Mas Ferdi kalau PP terima SP2DK ya dia baca dulu. Ini pertama dibaca dulu, yang kedua nanti dilihat nih apa yang perlu berikan datanya. Nah, terus nanti habis itu hubungilah atau datang langsung ke kantor pajak, hubungi AR-nya yang udah ada kontaknya di situ, atau datang ke kantor pajak juga bisa, ketemu sama AR-nya langsung. Gitu. Jadi mungkin kalau terkait alamat juga, misalkan itu ternyata bukan punya dia. Jadi misalkan dulu wajib pajak ada yang ke kantor di situ, sudah pindah. Nah, itu cukup kalau memang ada namanya dia merasa boleh dibuka, terus dikonfirmasi ke AR bahwa ini orangnya sudah tidak ada atau nah makanya dilihat dulu, dibaca dulu, lalu konfirmasi ke. Nah itu dia, berarti kalau tadi sudah jelas ya teman-teman apa yang harus dilakukan nih oleh wajib pajak kalau terima SP2DK teman-teman. Nah karena kan jadi kita lanjut lagi nih teman-teman, karena pekerjaan AR itu tadi kayaknya kesannya hanya di kantor. Kalau yang tadi awal-awalnya Mas Ferdi bilang, padahal nih teman-teman, AR itu juga sering nih teman-teman berkunjung ya Mas Ferdi ya ke tempat PP. Nah, jadi Mas Ferdi, sekarang saya mau nanya, kalau Mas Ferdi sama teman-teman nih ke mengunjungi tempat wajib pajak, itu biasanya ngapain aja? Jadi apa yang membuat Mas Ferdi AR itu ke wajib pajak, terus juga pas nanti udah di tempatnya wajib pajak ngapain aja? Jadi kalau terkait masalah kunjungan ya, kunjungan itu bisa kita lakukan dalam rangka memahami proses bisnis wajib pajak. Kalau kaitannya dengan SP2DK juga bisa ketika mungkin SP2DK tadi tidak direspon dalam beberapa waktu, itu kita akan mengunjungi wajib pajak. Bisa jadi kan ada permasalahan terkait domisilinya tadi, sudah tidak tempat dan segala macam, itu bisa diketahui ketika kita datang ke wajib pajak. Dan kembali lagi karena
wajib pajak yang diawasi banyak, Hmm. jadi tidak semua wajib pajak atau belum diberi kesempatan Belum. untuk kami Nah, terus. tapi dengan senang hati kalau memang wajib pajak mau bertanya, Bertanya, bisa ke helpdesk bisa, atau terkait dengan surat tadi, Heeh. bisa untuk dibahas mungkin datanya adanya di Tempat di tempat wajib pajak, ya sudah kita bisa bahas di situ. di kantor wajib Kantornya pajak. wajib pajak gitu. Karena juga ya, itu tadi Mas Ojan, nggak semua AR memahami Hmm. proses bisnis wajib pajak. Hmm. Karena wajib pajak Betul. jenisnya berbeda-beda. Heeh. P2DK tadi juga salah satu cara kami untuk konfirmasi proses bisnis datanya. Oke. Oke, berarti itu teman-teman alasannya. Jadi juga kalau ada petugas pajak AR datang ke tempat teman-teman itu juga nggak perlu ditakuti, nggak perlu. Wah, ini mau ada petugas pajak datang nih gitu, nggak perlu takut karena memang tujuannya baik ya Fer ya. Tujuannya pasti baik untuk memberikan ya sudah benar atau belum laporan. Betul. Segala kewajiban. Betul. Nah, itu dia tadi. Nah, berkaitan dengan kunjungan ini nih Mas Ferdi, kalau kunjungan ke tempat pajak nih, kita pengen tahu nih Mas Ferdi, dari beberapa kali nih, pas udah sering lah ya ke tempat wajib pajak nih, dari beberapa kali ke tempat wajib pajak nih, apa sih pengalaman seru nih, jadi seru ini bisa apa aja lah pokoknya. Seru apa yang pernah dialami kalau ke tempat WP nih, gimana? Jadi ya itu tadi ya, kalau KPP itu kan sebenarnya sudah dibatasi per wilayah kerja ya. Ketika wajib pajak yang awalnya terdaftar di satu tempat, wilayah kerjanya kita, paling serunya itu ternyata sudah nggak di situ. Oke, jadi kita konfirmasi, harus cari dulu nih. Nah, jadi muter-muter lah ya ini ya. Muter-muter dulu. Tapi yang kita lakukan pertama kali adalah datangi alamat yang terdaftar. Lalu kita konfirmasi ke tetangga, ke pengelola gedung, masih ada atau tidak, sudah pindah. Kalau sudah pindah, maka kita akan ke tempat yang dituturnya atau alamat lain yang ada di sistem gitu. Jadi ya kadang wajib pajak itu ketakutan atau merasa ada apa ini kok sampai didatangi ke rumahnya gitu. Ya itu tadi, mungkin data sudah kami kirimkan via soft copy, terus juga hard copy. Nah, udah dikirimin juga. Tidak diterima karena mungkin wajib pajak sudah tidak tepat. Jadi alamat lain yang ada di sistem. Itu kadang tiba-tiba wajib pajak, ada apa ya Pak? Kok saya sampai didatengin ke rumah? Padahal kita hanya tadi mau konfirmasi atas data-data yang SP2DK kiri. Oke. Jadi memang ini harus muter-muter lah ke rumah direkturnya lah dan lain sebagainya ya. Biasanya juga jauh dari wilayah kerjanya KPP. Kita misalkan wilayah kita di Pancoran, kita sampai Bogor. Wah, jadi sambil ini ya, jadi dari tadinya awalnya perkiraannya, oh ya udah deket ke sini gitu, tapi ternyata sampai ke sini-sini, sampai kemana-mana gitu ya, Fer ya. Data yang perlu dikonfirmasi tadi kan harus clear. Betul. Gitu. Ketika wajib pajaknya tidak respon dan tidak memberikan tanggapan, ya masa kita harus cari. Gitu. Oke, berarti itu memang yang seru, jadi kita bisa ya keliling-keliling Jabodetabek. Jadi sebagai apa lah ya, bonus lah ya daripada bisa kulineran minimal. Baru di wilayah wajib pajak di sana. Betul, jadilah kita udah nyobain semua Jabodetabek ini kemana gitu ya Fer ya. Sekitaran Jabodetabek ini. Nah, oke, baik, berarti pekerjaannya AR ini ya teman-teman, buat diketahui juga tadi setelah
Mas Ferdi tadi menjabarkan. Jadi ada banyak lah ya. Jadi teman-teman juga bisa tahu bahwa pekerjaan AR ini juga nggak gampang. Terus juga dan yang pasti berniat baik untuk mengingatkan kawan pajak semua gitu. Nah, jadi nih karena dari tadi nih kayaknya udah lengkap nih pertanyaannya nih kayaknya nih, dan kita udah bahas masa SPT juga, udah bahas pekerjaannya AR apa aja. Nah, sekarang nih Fer, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk wajib pajak apa nih Fer? Jadi pesan-pesannya supaya wajib pajak gimana atau lain dan sebagainya. Gimana nih Fer? Pesan-pesan untuk wajib pajak. Buat kait pengawasannya, jangan takut ya ada surat dari kantor pajak. Nah, seluruh itu surat satu. yang kami kirimkan itu tujuannya untuk membantu wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan. Betul. Nah, itu dia. Jadi jangan panik, jangan takut, Nah. jangan menerima surat dari kantor pajak. Kita jika ada yang tidak mengerti atau perlu konfirmasi lebih lanjut, pasti ada kontak di IC AR yang bisa dihubungi di surat tersebut. Betul. Dan semoga teman-teman pajak juga selalu lancar dalam berusaha. Amin, amin. Melaporkan waktu ketika sama-sama bisa membantu. Amin. Wah, mantap sekali nih pesannya Mas Ferdi. Nah, begitulah teman-teman, intinya tentang pekerjaan AR ini. Jadi teman-teman nih sekarang ya, buat yang belum tahu atau buat yang baru mau ke kantor pajak tentang apa sih itu AR dan lain sebagainya, udah mengerti nih. Jadi pekerjaannya AR itu sebenarnya begini, jadi niatnya baik dan lain sebagainya. Memang untuk pengawasan gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi teman-teman itu tadi teman-teman series pertama kita tentang mengenal pekerjaan di kantor pajak. Yang pertama adalah tentang account representative, karena memang AR ini adalah istilahnya kalau di kantor kita tulang punggungnya teman-teman, tulang punggungnya di kantor kita. Jadi memang kita harus untuk series pertama kita menghadirkan AR dulu teman-teman. Nah, nanti di series-series berikutnya kita akan lihat pekerjaan-pekerjaan lainnya yang ada di kantor pajak gitu teman-teman. Nah, buat itu dulu teman-teman. Nah, karena ini teman-teman kalau karena ini kita syutingnya di masa penerimaan SPT nih teman-teman, jangan lupa untuk segera melaporkan SPT-nya. Jadi supaya tidak terlambat. Jadi lebih awal lebih baik ya teman-teman gitu. Nah, begitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Popcorn Podcast Pajak Pancoran teman-teman untuk sesi yang pertama ini. Terus saksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman untuk YouTube-nya kita di KPP Pratama Jakarta Pancoran, dan juga terus tonton Popcorn Podcast Pajak Pancoran. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.